Kalau menurut data BPS, kurang lebih ada 55% anak-anak muda yang akan mengisi posisi-posisi strategis pada 2045. Cakep ya. Oke, cakep ya. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar di rumah Pak Abduh. Cakep. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Selamat pagi teman-teman semua. Saya kira di sini kita sama-sama sesuai dengan tema pada diskusi pagi hari ini. Temu alam, yaitu Gen Z, bicara gagasan dan kreativitas. Kita juga lihat sekeliling kita ya, masih sama-sama muda, masih sama-sama memiliki semangat yang membara begitu ya. Nah, sebagai pengantar, karena ini kita juga memasuki musim-musim politik, apalagi kalau kita bicara narasi besar Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. Kenapa sih bisa disebut Indonesia Emas? Karena memang mayoritas penduduk di Indonesia pada tahun 2045 besok diisi oleh para generasi muda. Generasi yang berusia yang kelahiran 90 sampai 2010. Kalau menurut data BPS, kurang lebih ada 55% anak-anak muda yang akan mengisi posisi-posisi strategis pada 2045. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama. Saya tidak sendiri, saya akan dibersamai dua orang yang fotonya sudah terpampang di depan teman-teman semua. Pertama, saya ingin memperkenalkan dulu orang yang memakai baju putih ini dan memakai topi Bali ya ini kalau nggak salah ya. Nah, beliau adalah Disa Ageng Aliven. Beliau itu adalah salah satu pemuda di Karanganyar yang memiliki concern di bidang wirausaha atau bisnis. Ada beberapa usaha yang coba dikelola oleh beliau. Ada restoran Balai Pari di Karanganyar. Kemudian kalau wisata ada di Tenggir Park di Taman Hutan Raya Karanganyar. Ada juga bisnis-bisnis lain yang memang itu beliau tekuni begitu ya. Dan selain itu, beliau juga menjadi ketua dari komunitas Karanganyar Muda yang menyelenggarakan ruang temu alam kali ini. Tepuk tangan dong buat Karanganyar Muda. Nah. Yang selanjutnya, mungkin dari kawan-kawan juga sudah banyak yang tahu karena memang beliau ini sudah terkenal ya, sudah terkenal followers di IG 287.000 begitu ya. Ataupun beliau juga aktif menyuarakan gagasan-gagasan anak muda begitu ya. Oke, langsung saja kita panggilkan dua pemuda luar biasa. Yang satu mencerminkan pemuda di Karanganyar ataupun di Solo Raya, yang satu mencerminkan pemuda di tingkat nasional. Mari sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Mas Disa dan juga Mas Alam Ganjar. Bisa beri applause lagi teman-teman? Ya, sudah ada di depan kita dua pemuda luar biasa yang memiliki keahlian atau memiliki concern di bidang masing-masing yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama kita tanya-tanya kabar dulu nih. Ke Mas Disa dulu boleh?
Mas Disa apa kabar dan bisa diceritakan saat ini apa aktivitasnya? Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Mas Alam dan tim dan teman-teman semuanya yang telah hadir, teman-teman dari Karanganyar Muda, dari UNS, Unisri dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebut, teman-teman dari media yang telah berkenan hadir juga. Terima kasih, perkenalkan nama saya Disa Ageng Aliven, jadi asli Karanganyar dan aktivitas sehari-hari adalah jualan nasi, bakul sego. Jadi saya wira swasta yang ada di Karanganyar, kebetulan juga usahanya di Karanganyar, di Kemuning juga ada di Karanganyar, di Ngargoyoso. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah main-main di Kemuning, main-main di Candi Suko, di Ngargoyoso, mungkin nanti mampir di tempat kami. Ini sekalian promosi Mas Alam. Nanti bisa main di Segoro Ijo, bisa main di Tenggir Park. Nah ini usaha kami yang ada di Karanganyar. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, beri aplaus untuk Mas Disa. Ya. Oke teman-teman, kita beranjak ke Mas Alam Ganjar lebih dahulu nih. Kabar gimana Mas dan aktivitas saat ini apa saja? Silakan Mas. 10 bulan udah bisa masuk ke semacam Liga Champion Asianya gitu. Jadi suatu pencapaian luar biasa berkat kerja keras teman-teman semua. Insya Allah nanti ke depannya itu bisa berkembang lebih banyak lagi dan di lebih banyak divisi game gitu. Oke, terima kasih Mas Disa, Mas Alam yang sudah menceritakan tadi mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat ini. Nah, selanjutnya kita coba akan mendengarkan lebih dalam lagi mengenai profil dan juga pengalaman dari beliau-beliau ini. Anak-anak muda keren yang luar biasa. Pertama kita ke Mas Disa dulu. Tadi sudah dijelaskan beliau ini bakul sego ya. Nah, bakul sego ini kan luar biasa ini ya. Ini kan dibutuhkan oleh semua orang kapanpun dimanapun gitu ya. Ataupun tadi ada bisnis wisata dan sebagainya. Nah, ini yang menarik Mas Disa. Banyak anak muda yang sebenarnya punya banyak ide, punya banyak gagasan. Tapi terkadang untuk memulai bisnis itu takut gagal, takut rugi, dan takut-takut yang lainnya begitu ya. Nah, Mas Disa bisa menceritakan dulu bagaimana cara memulai bisnisnya, kemudian mengembangkan bisnisnya, atau yang berkaitan dengan bisnis supaya anak-anak muda yang ada di sini itu juga punya semangat yang sama dengan Mas Disa. Kurang lebih waktu selama 10 menit Mas Disa. Oh iya, nggak usah lama-lama Mas Hanif. Jadi memang keresahan-keresahan teman-teman pemuda ini kan kadang kita berpikir mau melangkah itu nanti kayak gitu. Jadi kalau kita tidak berani mengambil take a risk atau mengambil resiko, itu pasti tidak akan tahu bagaimana akibatnya, bagaimana konsekuensinya. Jadi sedikit cerita bahwa saya waktu kuliah itu memang sudah bagaimana belajar kemandirian. Karena dulu saya di pesantren 6 tahun, saya memang ditreatment untuk bagaimana apa-apa sendiri. Kita mau makan pun harus antri, kita mau mandi pun harus antri. Kemudian saya ke-trigger bahwa saya kuliah ini, bagaimana saya ini tidak memberatkan kedua orang tua saya, walaupun masih menjadi kewajiban orang tua saya. Saya mencoba untuk jualan air minum. Waktu itu namanya Non-Min. Itu produk dari Bali. Ada distributor di Karanganyar, kemudian saya jual. Itu saya titipkan di kantin-kantin ekonomi, FEB, UNS, dan kantin kalau sebelahnya ada Sospol, kalau nggak salah, Fakultas Sospol. Oh, FISIP ya, FISIP namanya, FISIP, lupa saya. Jadi saya titipkan di FISIP sama di FEB. Itu satu botol itu karena dulu namanya Non-Min ini kayak air oksi. Jadi harganya itu tidak kompetitif dengan Aqua. Jadi tidak bisa di-compare dengan Aqua atau merek-merek yang lain. Sorry, ini nyebut merek ya.
Jadi kalau di non min itu harganya jualnya itu 6.000, saya ambilnya 4.000. Saya ambil untung 2.000. Itu satu kardus isinya 24 biji, berarti satu kardus itu saya dapat untung 48.000. Artinya 48.000 itu saya targetkan di 2 kantin ini habis satu hari, satu kardus. Nah, itu 48.000 itu supaya saya bisa paling tidak jajan di kampus, bensin dan segala macam. Kemudian saya mencoba, saya tabung dan sebagainya. Kemudian saya mencoba usaha mebel. Saya jual di tempatnya Mas Alam di daerah Purworejo, Mas. Daerah Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Pantai Ayah, sampai Cilacap. Itu saya mencoba bekerja sama dengan teman-teman daerah lintas selatan, kita titipkan di toko-toko itu. Ternyata kita titipkan awalnya kalau cash money bisa jalan, tapi kalau di toko-toko itu mereka nggak mau cash, tempo. Jadi kita titipkan 3, dibayar 1, kemudian nanti kita datang lagi baru dilunasi gitu terus. Sampai saya ngambil kur waktu itu tanpa jaminan, saya ambil 25 juta di BRI. Saya ambil 25 juta untuk DP mobil Grand Max, itu 5 juta waktu itu. Kemudian untuk angsuran segala macam. Intinya saya kerja sama 2 orang, itu saya bisa ngangsur mobil sampai selesai mobil itu. Tapi kemudian yang namanya dinamika wirausaha ini kadang harus melalui diapusi koncone dewe dulu. Diapusi rekan kerja, mendapatkan sesuatu yang memang itu bisa menjadi cerita hari ini. Jadi kemudian saya dibelanjani. Udah sendiri, mereka punya market sendiri, mereka bikin sendiri. Saya udah nggak bisa bikin karena saya nggak punya ilmunya di situ. Kemudian yaudah saya tutup, mobil saya ambil. Kemudian karena orang tua punya tanah di daerah Kemuning, nah, kita bikin proposal bisnis. Walaupun dengan orang tua, dengan ayah saya pun saya juga B2B, artinya memang ada profesionalitas. Tanah hari ini yang di Segoro Ijo pun saya setiap bulan juga menyewa. Setiap bulan sewanya dengan luas 3.000 meter, itu sewanya 1 bulan 40 juta Mas Alam. Jadi saya kasih juga sewa tanah. Nah mudah-mudahan nanti saya bisa beli dari orang tua saya. Jadi itu sedikitnya. Kemudian yang di Tengger Park ini bukan lahan saya, lahan perhutani. Jadi teman-teman muda, teman-teman pemuda ini sebetulnya banyak sekali peluang. Tanah-tanah PTPN, perhutani ini banyak yang disewakan. Banyak disewakan dan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu kita bagi hasil 30-70. Kita nggak usah modal apapun, kita bikin PKS, kita bikin bisnis plan, kita bikin portofolio sehingga dipercaya oleh perhutani, kita bisa kelola itu. Kita bikin camping ground, kita bikin taman bunga, itu biayanya nggak mahal sebetulnya. Makanya kita butuhnya hari ini adalah kolaborasi. Setelah kolaborasi adalah aksesibilitas. Karena bagaimanapun kebijakan publik ini sangat berpengaruh untuk keberadaan wirausaha yang ada di khususnya Karanganyar Mas Alam. Jadi harapan kami nanti kita punya wakil-wakil atau pemimpin-pemimpin ini yang mempunyai kebijakan-kebijakan yang birokrasi yang mudah, kemudian kebijakan-kebijakan yang memang untuk kemaslahatan orang banyak. Mungkin itu saja Mas Hanif. Terima kasih Mas Hanif. Oke, beri aplaus untuk Mas Disa ya. Oke, luar biasa ya. Tadi menceritakan bagaimana perjalanan Mas Disa dalam memulai bisnis, pernah juga diapusi kancane begitu ya. Ataupun ada banyak dinamika-dinamikanya begitu ya. Oke, kita akan beranjak ke Mas Alam Ganjar. Untuk Mas Alam Ganjar ini karena memang beliau tidak hanya aktif di bisnis, tapi juga di komunitas, tapi juga di sosial media, di gagasan-gagasan anak muda. Nah, yang jadi topik atau isu yang bisa nanti disampaikan Mas Alam, bahwasanya kita ini kan Gen Z ataupun gen milenial begitu ya. Apalagi kalau misal kita melihat narasi optimisme 2045 itu Indonesia emas begitu. Nah, itu kan terkadang ada sisi pesimisme gitu ya. Wah, kalau melihat kondisi saat ini tuh bisa nggak ya maju gitu ya. Wah, bisa nggak ya kita coba mempunyai semacam komunitas seperti itu, mempunyai bisnis dan sebagainya.
Nah, bisa juga disampaikan nanti, Mas, mengenai kira-kira bagaimana sikap kita dalam melihat, karena memang ini mendekati musim-musim politik gitu, Mas. Bagaimana sikap kita melihat kondisi di Indonesia saat ini begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda ini? Apakah hanya nurut sama orang tua atau cuma ngikut saja begitu ya? Oke, silakan setelah ini bisa disampaikan. Moga Mas. Ya. Banyak pertanyaannya langsung diantemi aku. Terkait Indonesia 2045, itu udah bukan lagi suatu optimisme ataupun pesimisme, itu keharusan. Karena bonus demografi itu hanya terjadi ya besok ini aja gitu loh. Dan itu menjadi crucial point, titik krusial di mana Indonesia harus bisa mencapai keemasannya di situ. Karena itu do or die. Itu kita hidup atau mati ya karena itu besok gitu loh. Kalau misalkan Indonesia berhasil mengelolanya dengan baik, itu satu langkah untuk Indonesia lebih maju lagi. Satu langkah yang sangat panjang gitu, satu langkah besar buat menuju ke sana. Tapi kalau misalkan gagal, misalkan kita nggak bisa, ada banyak sekali contoh negara-negara yang udah dapat bonus demografi, tapi akhirnya jatuhnya kebangatan. Salah satu contoh itu tahun lalu di Argentina. Waktu Messi ngangkat trofi Piala Dunia, itu Argentina lagi kacau parah. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan suasana duka di Argentina adalah Messi ngangkat Piala Dunia gitu. Nah, tetapi setelah ngangkat Piala Dunia itu selesai, orang-orang di sana itu udah hampir kayak krisis moneter lagi gitu loh. Makanya ini suatu kewajiban. Cuman kalau misalkan bonus demografi ini ada, itu kan pasti supply akan ketenaga kerjaan tinggi sekali. Makanya demand-nya juga harus terjaga. Demand dalam artian keterbukaan lapangan kerjanya itu juga ada. Yang aku lihat sekarang, karena aku punya banyak teman-teman yang mencari lapangan kerja, dan juga teman-teman pemberi lapangan kerja, itu ada satu hal yang cukup unik. Dua-duanya susah nyari gitu. Yang satu susah nyari lapangan kerja, yang satu susah cari orang. Kan agak lucu ya, agak aneh kan. Kalau misalkan yang seni cari pekerja, yang seni cari lapangan kerja, ya udah tinggal ketemu aja. Tapi ternyata ada satu gap di situ yang nggak ketemu. Supply demand itu nggak match. Terkait apa? Keterampilan. Skillsnya tuh nggak gatuk gitu loh, nggak cocok. Tapi ada satu jahitan yang sekiranya bisa mencocokkan di situ, yaitu soft skills. Karena kalau kita bicara hard skills itu udah urusannya pendidikan formal. Oleh karena itu perlu ada reformasi terhadap institusi pendidikan di mana kurikulum itu harus dinamis mengikuti demand lapangan kerja. Ada contoh di Australia. Di Australia itu 20 tahun lalu itu mereka banyak banget fakultas teknik pertambangan, teknik perminyakan, bahas soal energi. 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu nggak kayak gitu kondisinya. Lebih banyak fakultas teknologi informasi. Karena apa? Buat ngimbangin demand lapangan pekerjaan. Lah itu sebenarnya yang perlu dikaji ulang sebagai untuk teman-teman para dewa-dewa di atas sana sebagai pemangku kebijakan. Nah, tapi ada satu jahitan kita nggak bisa bergantung kepada hal itu. Makanya soft skills di sini harus menjadi titik tumpu utama. Selain soft skills ada hal lain. Ini udah bisa konteksnya adalah soal lapangan kerja, juga soal kalau misalkan bicara soal isu politik tahun depan, karakter. Pendidikan karakter itu penting. Karena yang aku lihat anak muda itu sifatnya dinamis tadi itu. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ke bawah angin geser ke kiri, ke bawah angin geser ke kanan lagi. Karena apa? Prinsip. Prinsipnya itu mungkin masih dicari ya. Nah, harusnya ini prinsipnya itu udah tertanam dari awal dan juga udah menjadi dasar kita untuk berpikir melalui prinsip itu sendiri. Nah, prinsip ini nanti translasinya kemana? Translasinya adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Keputusan untuk bekerja, keputusan untuk permasalahan politik, dan keputusan-keputusan lain. Salah satu prinsip utama yang bisa dilakukan di situ, karena itu sifatnya adalah proses pemikiran, prinsip objektivitas dan rasionalitas gitu. Di saat kita mau mengambil keputusan, itu kita coba meminimalisir nilai-nilai emosional kita. Soalnya di saat sentimen, di saat emosi itu sudah bermain, kadang-kadang pikiran kita tuh kalang kabut.
langsung abu-abu gitu rasanya. Nah itu mempengaruhi nanti pada proses pengambilan keputusan kita. Maka saat kita mau mengambil keputusan, tombak utama kita dalam mengambil keputusan adalah rasionalitas kita, objektivitasnya. Makanya kalau misalkan lapangan kerja kita harus rasional. Kita punya apa, kita ingin apa, dijahit jadi satu, nanti ketemu satu lapangan kerja tertentu. Soal politik, rasionalitas, berarti bicara soal track record, soal masa lalu dan masa depan. Track record dan gagasan apa yang dipunya, lalu kita jahitkan dengan apa yang kita butuhkan. Apakah kita relevan? Apakah sosok pemimpin ini relevan? Apakah dia bisa memberikan apa yang kita butuhkan? Itu yang dinamakan rasionalitas dan objektivitas. Satu lagi tapi, hal itu tidak akan bisa dilakukan apabila kita belum ada dorongan dari dalam untuk ikut berpartisipasi. Gitu. Masih banyak teman-teman, aku nggak tahu kalau di sini kondisinya seperti apa, tapi banyak teman-teman di luar sana itu mereka yang masih cukup, mungkin bukan apatis ya, karena mereka paham soal dinamika kondisi negara, terus juga paham terkait isu-isu terkini, tapi willingness-nya mereka untuk turut berpartisipasi itu masih kurang. Nah itu seperti yang dicari. Yang perlu kita cari bersama-sama itu di situ. Bagaimana saya bisa mau terjun berpartisipasi dalam kegiatan bernegara, itu harus di dalam diri. Dan itu jawabannya hanya dimiliki sama teman-teman nanti. Salah satu rambu yang bisa saya berikan arahan gitu ya. Kayak lampu hijaunya adalah kalau misalkan kita tidak berpartisipasi, 5 tahun depan kita mau makan apa gitu. Sesepele itu aja. Makanya itu menjadi sangat penting, nanti teman-teman udah mulai bayar pajak. Pajak itulah yang nanti akan dikelola oleh para pemimpin-pemimpin, dan apakah pajak yang teman-teman berikan itu kembali ke teman-teman sesuai kebutuhan yang teman-teman perlukan. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Alam ya. Tadi menarik dan banyak poin-poin yang sudah disampaikan ya, bahwasanya terkait 2045 itu bukan bicara pesimisme ataupun optimisme, tapi sebuah keharusan yang kita hadapi begitu ya. Oke, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan tadi mengenai sharing Mas Disa, bisnis, kemudian Mas Alam mengenai bagaimana sikap kita ataupun apa yang perlu kita lakukan. Kita beranjak ke topik yang selanjutnya begitu. Masih tentang anak-anak muda gitu, Mas. Anak-anak muda ini kan sebenarnya terkenal dengan semangatnya, terkenal dengan idealismenya. Tapi terkadang itu yang namanya anak muda kan minim pengalaman, nggak ada privilege biasanya. Sama orang-orang tua itu diremehkan, siapa sih anak-anak muda gitu ya. Nah, bisa disampaikan Mas Disa mengenai kira-kira apa sih yang menjadi daya tawar bagi kita anak-anak muda ini untuk bisa coba berkontribusi di lingkungan maupun di Indonesia ini. Nah, ya, terima kasih. Tadi disampaikan Mas Alam bahwa momentum 2024 sampai dengan 24, 25, bahkan pakar berbicara sampai 2040. Ini bonus demografi yang ada di Indonesia ini memang harus kita ambil. Karena bagaimanapun peran dan keikutsertaan partisipasi dari kawan-kawan muda ini yang nantinya akan merubah bagaimana arah gerak bangsa ini akan dituju menuju Indonesia emas atau memang akan gagal. Maka ini menjadi perhatian bahwa dengan adanya bonus demografi ini harus diiringi dengan produktivitas anak muda. Tidak hanya produktivitas, tetapi pelayanan-pelayanan publik, kesehatan masyarakat, pendidikan berkualitas, ini harus diimbangi dengan sesuatu hal yang baik. Maka kalau ini tidak diimbangi dengan sesuatu hal yang baik, karena ini momentumnya bonus demografi, ini nanti juga akan banyak terjadi konflik sosial, kriminal, dan hal-hal yang kurang baik yang lainnya. Maka momentum ini dengan adanya mungkin kita berkumpul pada siang hari ini adalah salah satu bagaimana bisa
merefleksi. Ini kita sama-sama belajar. Kita merefleksi bagaimana ke depan setelah keluar dari ruangan ini kita melakukan kegiatan yang produktif. Tadi saya perhatikan Mas Alam menyampaikan bahwa persoalannya bukan soal lapangan pekerjaan maupun pengangguran. Ada lapangan pekerjaan, ada pengangguran. Tetapi di situ ada gap, yaitu skill. Ya, ini bagaimana kita meningkatkan soft skill yang ada sehingga kalau di Karanganyar konkretnya, mohon maaf, saya ambil contoh di Karanganyar. Konkretnya memang kami baru membuat organisasi komunitas yang namanya Karanganyar Muda. Karanganyar Muda ini dibentuk belum lama. Tetapi saya harapkan dari teman-teman yang bergabung ini, mereka punya ide apa, kita belajar bersama-sama untuk mengaplikasikan, merealisasikan. Saya ambil contoh, memang tadi saya cerita sama Mas Alam bahwa kita di Karanganyar Muda punya greenhouse. Punya greenhouse dengan produk melon hidroponik. Saya sendiri bukan lulusan pertanian, saya tidak paham soal pertanian. Tetapi hari ini yang memang menjadi konsen kita adalah pertanian. Melon hidroponik ini kenapa kita bikin biaya dengan perawatan yang mahal dan sebagainya? Karena memang daya jualnya juga tinggi. Kebutuhannya juga banyak. Maka ini yang menjadikan teman-teman Karanganyar Muda ini lebih optimis, punya percaya diri kalau sudah masuk di dalam komunitas yang dimana di komunitas itu satu, mereka dihargai, yang kedua ide dan gagasannya kita diskusikan bersama sehingga menjadi konkret. Saya paham hari ini anak-anak muda yang menjadi keresahan kalau untuk berwirausaha adalah soal permodalan. Betul atau tidak? Betul ya? Dari permodalan, tadi saya sempat bincang-bincang sama Mas Alam bahwa permodalan itu sebetulnya ada fasilitas KUR yang mana sudah digelontorkan oleh negara dan itu seharusnya menjadi hak kita. Maka butuh kita apa sebetulnya setelah itu? Mentor. Mentor ini kita diskusi saja bagaimana teman-teman yang sudah berpengalaman bisa kita ajak sharing. Sehingga teman-teman pemuda ini mohon maaf, buah pikirannya, ide gagasannya dan sebagainya ini bisa direalisasikan, bisa diimplementasikan dengan sesuatu yang konkret. Saya tahu betul kalau teman-teman yang ada di sini ini ide dan kreativitasnya luar biasa. Tapi kalau tidak ada pelaksanaan, tidak ada realisasi, ya akan menjadi buah pikiran saja. Maka hari ini fokus kita bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas anak muda ini dalam segi apapun. Sehingga peranan anak muda ini mohon maaf tidak dianggap sebelah mata. Karena hari ini saya melihat mungkin teman-teman Karang Taruna yang ada di desa ini masih dianggap sebelah mata Mas Hanif. Maka kita butuh powerful untuk anak-anak muda ini untuk membuktikan bahwa Indonesia ini berada di genggaman anak muda khususnya di momentum bonus demografi 2024 sampai dengan 2040 nanti. Mungkin itu Mas Hanif, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bisa ya tadi menjawab satu pertanyaan yang mungkin kawan-kawan di sini juga mempertanyakan hal yang sama begitu ya. Oke, kita beralih ke Mas Ganjar lagi. Mas Ganjar di Jakarta, Mas. Tak telepon dulu kok. Selingan ya. Mas Alam. Mas Alam. Mohon maaf. Kita beralih ke Mas Alam begitu ya. Sesuai tema, Gen Z bicara kreativitas dan gagasan begitu. Kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, sebenarnya apa sih yang harus disampaikan, harus menjadi gagasan bagi anak-anak muda? Apakah mereka menawarkan semacam narasi-narasi besar ataukah bicara tentang yang konkret-konkret saja atau seperti apa yang sebenarnya gagasan yang bisa diberikan oleh anak muda? Seringkali anak muda itu dengan idealisme yang tinggi, itu gagasan hanya berhenti di angan-angan gitu. Kalau saya apabila dihadapkan dengan dua pilihan itu, sepertinya Indonesia butuh yang konkret-konkret gitu loh. Kita semua tuh butuh yang konkret.
apa yang bisa kita jalankan, meskipun itu hal-hal kecil, ya kita sikat gitu, kita ambil gitu, kita makan di situ. Nah, jadi yang selalu saya pesankan ya kepada teman-teman gitu, kepada orang-orang yang saya ajak ngobrol, itu nggak usah muluk-muluk deh gitu. Aku pengen bikin apa gitu, perusahaan software nomor 1 di dunia. No, kita selalu start dari hal yang paling kecil gitu. Dari apa yang kita punya, dari apa yang di sekitar kita, dan apa yang sekitarnya bisa kita lakukan secara terus-menerus gitu. Jadi fokus kita apa, terkait isu apa, kita mulai dari situ aja. Mulai dari hal yang sederhana, mulai hal dari yang kecil. Karena motivasi awal, memang beberapa orang itu motivasi awalnya adalah tujuan akhir. Aku nanti pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gini, itu jadi motivasi awal. Tapi sebenarnya yang perlu kita agak geser lagi, motivasi awal itu harus diniatkan dari kebermanfaatan. Dan kebermanfaatan sekecil apapun itu ya masih menjadi manfaat buat orang lain. Apabila kita awali ide, kreasi, dan inovasi kita di situ, pasti bakal ada snowball efeknya ke depan. Nanti akan semakin berkembang dan juga tereskalasi di kemudian hari. Karena kebermanfaatan itulah yang pasti nanti akan dicari orang-orang. Kalau misalkan kita mau bikin startup, kita pitching ke venture capital, ke investor. Pasti apa yang ditanya atau yang menjadi concern utama? Profit, keuangan. Banyak kok cara kita dapat profit, revenue tinggi. Tapi itu ada hal paling bawah, paling dasar, paling fundamental, gimana cara kita bisa dapat profit, revenue terus-menerus. Ya dengan kita memberi manfaat buat orang lain. Kalau misalkan orang lain mendapatkan manfaat kita, orang lain pasti senang, dan orang lain akan merasa, oh ini barang oke banget buat gue, gitu. Ini barang oke banget buat aku, gitu. Akan ada repurchase, market semakin besar. Jadi selalu awalnya dengan yang baik dan kebermanfaatan itu sendiri. Itulah kerangka awal dari suatu gagasan. Kalau misalkan gagasan itu tidak diawali dengan kebermanfaatan dan untuk kepentingan pribadi, yakinlah hanya sedikit yang bisa sukses dan menjadi besar di kemudian hari. Karena ya kita harus selalu memeras otak bagaimana hal itu bisa bertahan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Makanya orientasi adalah kebermanfaatan itu. Dan bicara soal inovasi, kreativitas, kalau misalkan kita mau mencetus hal yang konkret dari situ, saya pikir akan sulit kalau misalkan kita melakukannya sendiri. Nah makanya kayak Karanganyar Muda ini itu sangat bagus. Bagaimana ada suatu wadah kebersamaan, di mana ide-ide itu bisa ditampung dan mungkin nanti bisa dieksekusi juga secara real gitu. Karena esensi dari keberhasilan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Pernah lihat orang sukses yang cuma sendirian aja? Jarang banget atau mungkin nggak ada gitu. Makanya kolaborasi itu penting. Kolaborasi dengan siapa? Bebas. Individu lain, entitas lain, komunitas, institusi, pemerintah, pelaku industri, lain sebagainya. Silahkan berkolaborasi. Apa yang teman-teman butuhkan, jangan dipaksa keluar dari teman-teman sendiri, tapi kita cari bersama orang lain. Tapi harus hati-hati kalau mau main catur kita harus tahu langkah selanjutnya. Karena Mas Disa tadi ada pengalaman kan dia pusi karo koncone gitu loh. Nah itu juga kita berarti harus bisa main catur di situ. Tapi kembali lagi kolaborasi juga menjadi tonggak utama buat keberlanjutannya. Gitu Mas. Oke, terima kasih. Poinnya adalah di kolaborasi. Sesuatu yang kita berikan, kita coba apa yang istilahnya coba kita upayakan adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat gitu. Oke teman-teman, ini kita sudah kurang lebih ngobrol selama 30 menit. Harapannya dengan yang disampaikan oleh Mas Disa, Mas Alam tadi bisa memantik kita semua. Kita sekarang beranjak ke sesi diskusi. Mas, aku ada satu lagi tadi tambahan ya. Proses. Kalau kita punya ide, gagasan atau kreasi, kita harus sabar dan percaya sama proses. Kadang-kadang tuh anak muda pengennya yang bes gitu. Yang cepat, aku mau langsung sampai sana gitu. Enggak. Iya. Aku waktu itu pernah ngobrol sama Prof. Ranal Kasali. Ngomong, dalam berdunia usaha, dalam kita berkegiatan, beraktivitas, pintunya tuh banyak. Dan kita nggak bisa mikir, nggak boleh mikir bagaimana cara buat buka pintu yang terakhir.
kita harus mikir buka pintu pertama dulu, pertama kebuka, pintu kedua dibuka, dan seterusnya. Jadi ada proses, ada langkah, ada anak tangga yang harus kita lewati satu persatu, agar nanti kita ngelengkapnya nggak lebih tinggi. Kalau misalkan kita ngelengkap tinggi dan kita jatuh, naiknya bakal susah lagi. Makanya harus ada pintu yang kita ketuk dulu satu persatu, dan selalu apresiasi bagaimana kita berjalan. Karena intisari dari kehidupan kita bukanlah suatu hasilnya, tapi bagaimana kita bisa mengerangkai, kita bisa bercerita soal perjalanan itu. Seperti itu. Tadi sebagai kalimat penutup di sesi Pantikan pada pagi harinya, bahwasanya anak muda itu jangan mencari yang instan, jangan ujuk-ujuk ibaratnya, tapi butuh proses, butuh perjuangan. Oke teman-teman semua, kita beranjak ke sesi diskusi supaya bisa dua arah. Kali ini saya akan membuka 3 pertanyaan. Kita satu-satu dulu. Sebentar mas, sebentar. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Nah ini mohon maaf nanti yang udah mengacungkan tangan tapi tidak ada kesempatan ya, karena saya yakin kawan-kawan ini banyak yang bertanya. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Saya tadi sekelipet lihat yang kiri dulu, mohon maaf mas. Mas yang pakai baju putih ini, silakan bisa perkenalan dulu mas dan sampaikan pertanyaannya. Oke. Cek. Oke. Perkenalkan, nama saya Argi. Asal saya dari Boyolali. Di sini mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Alam Ganjar. Untuk Mas Alam nih, Mas Alam ini kan adalah seorang anaknya Pak Ganjar, mendapat salah satu privilege. Kalau di Indonesia ini kan biasanya yang punya orang dalam atau mungkin privilege ini dihargai. Salah satunya kan ini Mas Alam nih, terjadi di Mas Alam. Nah, untuk pertanyaannya nih Mas, untuk bagaimana nih menurut Mas Alam mengenai pandangan orang-orang yang bukan anak gubernur atau mungkin pejabat atau mungkin orang terpenting di daerahnya yang untuk dilihat dari Mas Alam gitu. Nah, itu Mas, cukup. Langsung jawab ya. Kalau misal, ini saya agak eksplisit ya. Anak petani tidak berani cita-citanya sama dengan anak jenderal, itu ada kesalahan. Cita-cita semua orang itu harus sama. Karena mimpi sendiri itu adalah hal yang menjadi angan-angan kita untuk kita realisasi di kemudian hari. Dan kalau kita bicara soal privilege, ya itu pasti ada. Pertama, gak usah munafik, itu pasti ada. Pasti. Apakah membantu? Iya, pasti. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola privilege itu. Privilege cuma jadi tai kucing mas, kalau misalkan itu nggak buat kebermanfaatan gitu. Ada beberapa orang yang menyalahgunakan privilege. Ada orang-orang hebat di luar sana yang berhasil menggunakan privilege ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Saya kasih contoh, ada satu anak muda hebat, junior saya masih di bawah saya, namanya Faye Simanjuntak. Tahu siapa? Cucunya Pak Luhut. Enggak. Dia membuat suatu yayasan namanya Rumah Faye waktu dia masih SMP ya kalau nggak salah. Itu fokus kajian dan secara konkret menyelamatkan child trafficking, perdagangan manusia. Apakah itu bisa dilakukan sama orang yang bukan cucunya Pak Luhut? Mungkin sulit. Tapi dia mengerti posisinya,
V ini mengerti posisinya dan dia punya suatu value, punya nilai yang mau dia tuangkan untuk kebermanfaatan. Ini adalah salah satu hasil privilege yang baik. Lalu bagaimana dengan teman yang nggak punya privilege? Startnya itu emang lebih tertinggal. Itu harus diakui. Tapi ada tindakan-tindakan afirmasi yang sekiranya bisa membantu menyeratakan hal ini. Kita tinggal di Pulau Jawa itu udah privilege loh. Udah privilege, bayangin. Ada studi, waktu itu ngobrol sama beberapa akademisi dari salah satu universitas, nggak usah disebut namanya, UI itu. Bicara soal ekonomi pendidikan. Temuannya adalah anak SD kelas 5 di Pulau Jawa itu setara dengan anak kelas 3 SMA di Maluku Utara. Apa itu bukan privilege? Itu privilege berarti buat kita anak Jawa. Karena kita anak kelas 5 SD sudah bisa disandingkan dengan anak kelas 3 SMA di sana kok. Berarti kan ada sesuatu yang percepatan. Nah, bagaimana hal ini bisa membuka kesempatannya sama untuk teman-teman, semuanya tanpa melihat latar belakang apapun di seluruh Indonesia, penyamarataan pertama kualitas. Berarti kita bicara soal pendidikan. Pemberantasan korupsi. Kalau bicara orang dalam, itu berarti kita bicara soal KKN. Itu berarti harus disikat. Tapi itu bukan tugas kita, itu tugas para dewa-dewa di atas sana. Buat memperkuat regulasi dan bagaimana eksekusi dari regulasi itu tepat sasaran. Tadi juga sempat bicara soal KUR. KUR ini salah satu bagaimana mencoba memberikan privilege ke semua orang. Bukan menghapus privilege, tapi memberikan privilege ke semua orang. Tapi sayangnya privilege di situ masih disalahgunakan. Karena KUR itu sangat besar dan sangat bermanfaat. Waktu itu pernah ngobrol sama beberapa teman-teman dari Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Kutanya, KUR membantu nggak sih gitu? Membantu banget. Tapi ternyata kadang-kadang ada yang nggak tepat sasaran. Ada orang-orang yang tidak membutuhkan KUR malah dapat. Jadi orang-orang yang membutuhkan ini nggak bisa. Jadi sebenarnya keterbukaan untuk akses privilege itu udah ada, disebarluaskan ke semua orang. Tapi dari regulasi atas ini yang masih belum bisa mengekang atau mengawal privilege itu agar bisa tersalurkan ke banyak orang. Motivasi dari diri kita adalah aku harus bisa ngalahin anak jenderal. Gitu. Karena di Indonesia cita-cita anak petani harus sama dengan anak jenderal. Tidak boleh ada perbedaan di situ karena apabila udah beda itu udah ada krisis di Indonesia. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa ya tadi menceritakan mengenai privilege ya. Privilege itu bukan jadi satu hal yang patut disalahkan begitu ya. Buat teman-teman yang punya privilege berarti kita harus memanfaatkan privilege itu untuk jadi satu hal yang lebih mengarah ke kebermanfaatan, bantu orang lain dan sebagainya. Oke, begitu ya Mas, cukup ya? Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Belum Mas, sabar ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yang sana ya tadi ya. Nah. Yang belakang ya Pak? Oh itu yang belakang dulu berarti. Yang Mas itu ya berarti ya? Oh ya silakan. Terima kasih juga untuk Karanganyar Muda yang telah memfasilitasi kita semua untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Mas Alam Ganjar, yang seorang Alam Ganjar ini kalau kita lihat di sosmed itu sangat kritis dan bicara mengenai gagasan dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan apakah Mas Alam Ganjar ini sekeren itulah seperti di sosmed gitu ya. Emang boleh sekeren itu ya. Canda Mas, mohon maaf. Aku ingin menanyakan terkait ini Mas, pandangan Gen Z terhadap politik. Nah, banyak pemuda saat ini yang notabene adalah Gen Z itu melihat politik itu adalah suatu hal yang kotor. Politik itu kotor dan sebagainya.
Nah, sedangkan pemuda saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan politik. Hal ini kan dibuktikan data dari KPU menyebutkan bahwa persentase pemilih ya usia muda pada pemilu 2024 nanti sebesar 52%. Nah, ini dapat yang dikatakan juga seperti yang dibilang Mas Disa tadi, bahwa pemuda adalah penentu arah gerak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Nah, bagaimana menurut Mas Alam mengenai sikap yang perlu diambil oleh pemuda atau Gen Z terhadap politik di Indonesia? Terima kasih, Mas. Ayo kita buktikan ya. Anak muda itu spektrumnya luas banget ya. Dari A sampai Z itu mereka suka dalam apapun itu. Ada yang fokus ke isu lingkungan. Ada yang kalau kita suka bilang itu social justice warrior, SJW, yang fokus ke isu, ada isu feminis, isu gender, atau bahkan isu-isu terkait kemanusiaan. Ada isu pendidikan, isu digitalisasi, dan lain sebagainya. Lah, peran masing-masing anak muda atau Gen Z adalah kita pasti ada satu fokus tertentu, pasti gitu. Mas Abi masih megang mic gak? Masih, Mas. Mas Abi fokusnya apa? Ada isu tertentu yang itu enggak? Kebetulan aku program studi statistika, jadi mungkin aku akan fokus di data. Data. Nah, fokus di data. Kalau emang Mas Abi interest di situ, kita start dari situ. Start dari yang paling dekat dengan kita. Lah kita tingkatkan objektivitas dan rasionalitas kita di situ dan kira-kira kita cari ini isuku ada nggak ya yang diambil ataupun relevan dari apa yang dibicarakan dari calon-calon pemimpin di masa depan. Start dari situ. Fundamental kita dalam proses menentukan adalah rasionalitas dan objektivitas. Karena ini kita bicara soal jadi presiden bukan jadi pedangdut gitu kan. Makanya harus berlandaskan dari hal situ. Cuman kembali lagi, kalau bicara soal politik itu kotor, tidak salah. Tidak salah, karena saat ini tuh banyak sekali orang-orang yang seharusnya dijadikan sebagai role model, itu gagal untuk mencontohkan hal-hal baik di sana. Sedangkan anak muda itu selalu berkaca kepada dua hal. Perlibatan dan role model. Nah, kita sebagai anak muda itu juga harus bisa mencari kira-kira siapa yang bisa dijadikan sebagai role model maupun kira-kira siapa yang bisa turut melibatkan kita. Karena kondisi sekarang yang bikin cedera adalah anak muda itu seringkali dianggap sebagai komoditas politik paling tinggi, tapi ujung-ujungnya hanya ornamen dekoratif. Kita cuma disuruh mejeng. Sedangkan anak muda yang dibutuhkan adalah pemikirannya gitu loh, isi kepalanya, isi dompetnya mungkin sedikit ya, tapi isi kepalanya juga gitu loh. Nah, oleh karena itu, politik itu adalah cara paling besar, cara paling konkret dan cara paling nyata bagaimana kita bisa merubah nasib kita sendiri. Apabila dalam prosesnya kotor, makanya kita harus berpartisipasi aktif di situ untuk memurnikan kembali esensi-esensi kebangsaan dan esensi politik nasional yang ada di Indonesia. Karena benar Mas, memang politik itu butuh perbaikan, rejuvenasi dan juga pemurnian kembali. Siapa yang bisa? Bukan orang-orang tua di luar sana, tapi kita yang ada di sini. Gitu. Oke. Oke, kita tanya balik ke Mas Abi dulu. Sebentar, Mas. Tadi kan pertanyaannya untuk ini, untuk menguji. Apakah Mas Alam ini sekeren yang ada di sosmed? Kira-kira tadi jawabannya gimana? Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Alam dan terbukti sekeren kata ya. Keren banget mau nangis kalau kata Gen Z. Terima kasih Mas Alam. Oke ya. Nah ini anak-anak muda ya, anak-anak muda yang mengikuti yang FYP ya, FYP viral-viral ya, keren banget mana dan sebagainya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Untuk kali ini minta tolong ke Mas Alam untuk memilih nanti siapa yang bertanya. Yang jadi juri langsung Mas Alam ini ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, langsung ya, wis.
Minta tolong mic-nya. Selamat pagi Mas Alam. Pagi. Kenalkan saya Velia. Kebetulan saya bekerja di praktisi ekonomi dan keuangan. Kebetulan ya? Alhamdulillah. Oh ya. Siap. Yang saya tanyakan, generasi Z di era sekarang itu kan minim sekali literasi keuangan dan ada datanya. OJK juga menginfokan bahwasanya generasi Z itu mempunyai literasi keuangan yang lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Dan itu bisa dilihat ya, maksudnya gini, di era-era anak muda sekarang dikit-dikit healing, dikit-dikit ke coffee shop gitu-gitu. Jadi apa ya, menurut Mas Alam, bagaimana sih peran anak muda seperti Mas Alam kan bisa menginfluence kita semua supaya kita melek literasi keuangan seperti financial planning dan lain-lain, karena untuk menuju Indonesia emas itu kita nggak hanya melulu apa ya, kita fokus ke skill, tapi kita juga harus melek keuangan begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya sih lebih baik healing daripada hilang ya Mbak. Jadi Siap. kayaknya sebenarnya nggak masalah. Kita juga butuh refreshing. Ya, tapi kembali lagi sih. Ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di talkshow-nya sama Mbak Rosi. Proses berpikirnya tuh sangat mudah. Kita nggak perlu ada financial planning yang teknis atau segimanapun. Ya mungkin ada beberapa orang di luar sana yang secara teknikal bisa membantu. Tapi konsep utamanya adalah bagaimana kita bisa menaruh fokus, Mbak. Kita pisahkan kebutuhan dan keinginan. Dan kita harus selalu berlandaskan kepada kebutuhan. Termasuk soal keuangan ini. Jadi kita hanya mengeluarkan apa yang sifatnya itu kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau misalkan kita fokus kepada kebutuhan, at the end of the day itu mengajarkan ke kita bagaimana cara kita itu bisa puas diri. Kalau misalkan kita fokus kepada keinginan, itu akan ada hasrat yang terus bertumbuh apabila kita penuhi keinginan itu. Aku pengen motor, dah dapat. Besok aku pengen mobil, pengen Brio, dapat. Besok aku pengen Innova, dapat. Terus besok tambah lagi Pajero, Mercy, segala macem. Lah itu karena kita fokus kepada keinginan. Jadi semua keinginan kita ini malah membentuk diri kita menjadi individu yang tidak akan bisa merasa cukup. Nah, kembali lagi ke healing. Kenapa anak muda itu suka healing? Karena anak muda suka happy-happy, ya kan? Sama. Tapi kalau misalkan kita tidak pernah merasa cukup, apakah kita akan happy? Gitu loh. Makanya orientasinya itu sebenarnya sangat basic gitu. Sangat basic bagaimana kita bisa mengatur keuangan. Kembali lagi, kita tidak fokus keinginan, tapi kita harus fokus ke kebutuhan. Apa yang menjadi penunjang kehidupan kita dan apa yang emang kita butuhkan. Gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Alam dan teman-teman semua ya. Oke, kita sudah cukupkan, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Terima kasih kepada semua penanya. Saya yakin kawan-kawan di sini masih banyak pertanyaan, masih pengen berdiskusi dengan Mas Alam. Tapi kalau misalnya nanti pengen lebih lanjut, bisa ikuti terus diskusi-diskusinya Mas Alam begitu ya. Nah yang selanjutnya, ini sebagai penutup juga, setelah ini minta tolong Mas Alam bisa menyampaikan pesan untuk anak-anak muda ya. Pertama kita ke Mas Disa dulu, bisa disampaikan kalau bahasa yang sekarang tuh kata-kata hari ini masih, kata-kata hari ini. Nah, silahkan bisa di depan Mas, biar bisa lebih powerful lagi. Ya, terima kasih. Saya tidak pandai berkata-kata, tidak pandai merangkai kata. Yang penting bisa bikin kenyataan. Katanya Pres Unisri. Ya, jadi insya Allah jalur langit ora ketoro, tapi insya Allah ketoto. Terima kasih. Yang terakhir kita coba dengarkan
kata-kata hari ini dari Mas Alam. Silakan Mas. Aku nggak bisa ngalahin closing statementnya Mas Disa tadi sih. Mungkin tadi udah banyak disampaikan ya, jadi aku cuma titip satu pesan aja. Ini yang selalu aku sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Sederhana, tapi ternyata efeknya luar biasa. Jangan lupa mandi. Gitu. Jangan lupa mandi. Oke ya. Oke ya. Ini anti mainstream, tapi ini penting ya. Jangan lupa mandi ya. Oke ya. Oke. Dengan kata-kata hari ini tadi sekaligus menjadi penutup sesi ruang temu alam pada pagi hari ini. Setelah ini teman-teman jangan balik duluan. Kita akan menyaksikan Mas Alam dan juga Mas Disa perform di sana ya. Jadi setelah ini bisa kita saksikan bersama gitu. Briefing ya, no briefing ini ya tadi. Oke, sebagai penutup saya juga punya kata-kata hari ini ya. Oke ya. Nah, enggak pantun. Enggak pantun. Memang benar Indonesia itu jumlah penduduknya bukan atau tidak 100% pemuda. Tapi percayalah bahwasanya masa depan Indonesia 100% ada di tangan pemuda, 100% ada di tangan kita. Terima kasih atas perhatiannya, diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih